Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ketujuh. Siapakah Allah? Jawabannya adalah Allah adalah roh yang dalam dirinya dan dari dirinya adalah wujud kemuliaan, kebahagiaan, dan kesempurnaan yang tak terhingga, mencukupi untuk segala hal, kekal, tidak berubah-ubah, tidak terpahami, hadir di segala tempat, maha kuasa, maha tahu, berhikmat sempurna, maha kudus, maha adil, amat penyayang, murah hati, dan panjang sabar, berlimpah kebaikan dan kebenarannya. Seluruh penggambaran dari apa yang dijelaskan pada katekismus ini bersumber dari Yohanes pasal 4 ayat 24, Keluaran 3 ayat 14, Ayub 11 ayat 7 sampai 9, Kisah Para Rasul 7 ayat 2, 1 Timotius 6 ayat 15, Matius 5 ayat 48, Kejadian 17 ayat 1, Mazmur 90 ayat 2, Maleaki 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17, 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Mazmur 139 ayat 1 sampai 13, Wahyu 4 ayat 8, Ibrani 4 ayat 13, Mazmur 147 ayat 5, Roma 16 ayat 27, Yesaya 6 ayat 3, Wahyu 15 ayat 4, Ulangan 32 ayat 4, dan terakhir Keluaran 34 ayat 6. Tentulah kita dapat menerima pengertian-pengertian yang dijelaskan pada ayat-ayat tersebut dan mensistematiskannya dengan pengertian teologis secara komprehensif. Kita dapat memberikan pengertian terhadap apa yang sudah ada di dalam Alkitab dengan pemahaman akan adanya natur Allah serta atribut Allah. Di dalam jawaban katekismus ini diberikan kepada kita pengertian bahwa natur atau keadaan yang ada pada dirinya Allah secara esensial ialah transenden, artinya yang tak terhampiri, yang maha atas segala hal, yang benar, yang baik, yang mulia, dan sekaligus saat yang sama ia adalah imanen, yang dekat, yang maha hadir, yang bersama-sama berada pada dirinya, dan mutlak atas segala rencana, keputusan, kehendak, pelaksanaan keputusan, serta segala hal yang penting dan perlu kita ketahui. Selain itu, natur keadaannya dari dirinya Allah yang diajarkan di dalam Alkitab ialah person, pribadi, yang tentunya kalau kita telusuri maka kita mengetahui keberadaan Allah yang memiliki pada dirinya fakulti dari person atau pribadi yang bebas, yang ada pikiran, ada kehendak, ada afeksi. Dengan pemahaman seperti itu kita tahu bahwa keberadaan Allah pada naturnya yang transenden, imanen, mutlak, dan person itu menunjukkan keberadaannya yang sempurna, yang mulia, yang tak ada lagi selain pada dirinya yang satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain, hanya ada satu Allah
yang memberikan kepada kita pengertian akan dirinya melalui firman Tuhan. Bagian yang kedua berkaitan dengan atributnya atau karakternya atau sifatnya. Di dalam penjelasan apa yang menjadi jawaban dari katekismus ini, kita mengetahui bahwa atribut atau karakter atau sifat Allah pada dirinya terbagi atas dua kategori besar, dua bagian penting yang menunjukkan atau menyatakan keberadaannya, yaitu atribut yang dapat dikomunikasikan dan yang tidak dapat dikomunikasikan. Artinya, keberadaan Allah pada dirinya ada yang dapat dicari, ditemukan, dikenal pada diri manusia, berelasi dengan manusia, dan tentunya beda kualitas kuantitasnya, namun manusia dapat memahami sebatas Allah menyatakannya, yaitu Allah yang roh adanya, Allah yang rasional, suprarasional, yang intelektual, di dalamnya ada hikmat, bijaksana, pengetahuan yang tak terbatas, pada dirinya, yang memiliki pada dirinya moralitas final sempurna dalam memberikan kepada kita pengenalan, pengertian akan kebaikan, keadilan, dan kesucian, serta kedaulatannya yang mutlak atas apapun atau siapapun yang diciptakannya, yang ada pada dirinya dan di luar dirinya, yang ditunjukkannya di dalam seluruh karyanya. Itulah atribut-atribut yang menggambarkan yang dapat dikomunikasikan, diketahui, dikenal, dan dimengerti pada diri manusia. Namun, sesaat kita mengerti, kita juga harus tahu dan menyadari ada atribut, karakter, atau sifat yang ada pada diri Allah yang menyatakan keberadaannya yang tidak dapat dikomunikasikan. Artinya, kita tidak dapat mengetahui, mencari, menemukan padanan kecuali hanya pada dirinya sendiri, yaitu Allah yang pada dirinya cukup, yang pada dirinya ada sebagaimana adanya, yang menunjukkan ketiadaan lain yang setara sehakikat dengannya. Eksistensinya ada pada dirinya, tidak berubah pada dirinya, pada keputusannya, pada rencananya, atau berkaitan dengan apapun yang mungkin terjadi pada seluruh karyanya, baik dalam ruang dan waktu. Ia tidak berubah, ia tetap pada dirinya sendiri. Tentu tidak terpahami karena ia maha atas apapun, dan ada misteri yang tidak bisa kita mengerti kecuali Allah sendiri yang menyatakannya kepada manusia, dan manusia pun terbatas mengerti keberadaan atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Karena ia maha hadir, tapi sekaligus maha tahu, maha kuasa. Ia juga adalah pada dirinya yang secara sederhana menggambarkan bahwa seluruh dirinya adalah kasih, seluruh dirinya adalah adil, seluruh dirinya adalah benar, seluruh dirinya adalah sempurna, seluruh dirinya adalah penyayang, murah hati, panjang sabar, berlimpah kebaikan. Dan kita hanya mungkin mengerti karena Allah sendiri yang memberikan penjelasan tentang dirinya kepada kita. Karena itu pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat esensial mengenai siapakah Allah. Kita sudah mengetahui naturnya yang utuh, sempurna, lengkap, transenden, imanen, mutlak, dan present.
Kita juga mengetahui tentang atributnya yang dapat dikomunikasikan dan yang tidak dapat dikomunikasikan. Pada saat kita membaca dan mempelajari Alkitab, melalui pembelajaran kita dari sumber tersebut, kita akan tahu dan sadar betul Allah menyatakan keseluruhan keadaan, natur, dan atributnya melalui nama-nama yang dinyatakannya. Baik nama pada dirinya, berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan janji, berkaitan dengan seluruh karyanya dan intervensinya dalam pelaksanaan ketetapan keputusannya. Misalnya di dalam Alkitab, kita belajar mengenal Allah yang menyatakan dirinya itu adalah Elohim, Yahweh, Adonai, Theos, Logos, Neoma, Anak Allah, Bapa di surga, Roh kehidupan, Roh kebenaran, dan banyak lagi yang memberikan kepada kita pengertian dan pengenalan akan siapakah Allah. Demikian penjelasan yang sangat mendalam yang perlu terus-menerus kita temukan pengenalannya melalui firman Tuhan. Kiranya apa yang singkat, jelas yang sudah disampaikan baik secara narasi dan sistematis dapat memberikan kepada kita pencerahan dan mengenal Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada kita. Kiranya Tuhan menolong, memberikan bimbingan agar kita mengenal Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.